Terima kasih Ustaz. Iya, emang suka begitu tuh emang sholatnya. Tapi kata Rasul, ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Maksudnya apa? Ya siapa yang jamin kita ketemu sholat yang akan datang gitulah. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Ini kita suruh bikin sholat kita sholat perpisahan supaya bisa tumak ninah. Makanya ulama sering mengatakan tumak ninah yang dimaksud tuh berkonsentrasi pada setiap perpindahan gerak. Kita kalau mau sholat itu kan ngadep kiblat, ya khusyuk, diam sebentar. Allahu Akbar. Dapat angle khususnya. Atau menyelesaikan semua permasalahan. Khususnya di waktu dua sholat. Zuhur sama Isya. Abridu bizuhri. Dinginkan waktu zuhur. Ini kayak di sini panas, orang pada bermain. Boleh diundur sedikit supaya nggak stres. Jangan sholat sambil nyureng. Jangan. Jangan sholat di depan makanan, jangan sholat menahan buang hajat, jangan, supaya enggak terpancing. Kemudian kata Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran, supaya nyambung. Jangan baca yang kita enggak paham, karena kalau kita baca yang kita enggak paham, otak kemana, suara kemana. Orang kalau tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shaghir, Allah yang Maha Besar, aku kecil. Ayat dibacakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat tafsirnya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini, Rabba yarubu yang mencipta dengan proses. Aku cuma bagian dari alam. Ya Allah, segala puji milikmu, banyak yang tak ku minta kau beri. Udah gak sempet mikir yang lain. Cuma yang jadi masalah kan kita gak paham yang kita baca. Ayat kita baca apal, cuma gak paham, ya gak husu. Sehingga kalau kita mau sholat, kalau memang gak bisa husu, suruh jadiin imam sebagai tempat orang yang diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Nah, kita bisa husu dah. Nah, imam yang baik mengerti keadaan makmum. Makanya kan sunnah kalau imam kan istaw wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Shafnya lurus, rapat. Rapat lurusnya shaf merupakan keutamaan dalam salat, ya. Sambil ngelihat tuh imam. Ada berapa orang? 4 orang baru taubat, 5 para manula, anak balita, 7 gitu. Ngimaminnya yang nyambung. Bikin makmum husuk. Waladdallin. Amin. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Makmum tuh nyaman. Sebodoh-bodohnya orang tahu dah Qul huwallahu ahad paling 3 ayat gitu ya. Ya enggak memberatkan. Nah, itu nyambung. Jadi makmum enggak sempat mikir yang lain karena nyambung. Tapi kalau suasana membuat makmum enggak nyaman, ya kita tanggung dosa imam, ya. Kita udah tahu standar makmumnya anak-anak yang baru pada belajar, orang tua, anak kecil. Ya udah, jangan bikin mereka berpikir yang enggak-enggak. Waladdallin. Amin. Bismillah. Yasin. Kata yang baru tobat, pernah denger nih ayat di mana? Yang sampingnya udah agak batal tuh. Ya Allah, berhenti di mana nih ayat gitu. Yang batal yang di pojok dia bilang,
Gua nggak demen imam. Imam tanggung dosa tuh ya. Jadi kita kalau sholat ngimamin, sholat sendiri, tolong bacaan yang memang kita sanggup, kita paham. Karena bahasa Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya.